Selamat datang di Sekret Aji sebagai Ketua Divisi Advokasi dan Ketenagakerjaan di Palembang. Nah, dan ini sebenarnya beliau senior aku. Dan di periode sebelumnya dia yang menjabat sebagai Ketua Divisi Advokasi karena memang kami ada periode baru. Kemudian bergantilah digantikan dengan aktif. Tapi kalau untuk pengalaman soal advokasi dan sebagainya mulai Kak Mulin. Zamannya Muhammad Muslim, untuk lebih akrab bisa dipanggil Kak Mulin. Kalau kami itu sebenarnya ingin nanya ini Mbak Dayo, untuk proses advokasi terus kegiatan apa sih advokasi apa yang pernah dilakukan sama Aji Palembang? Mulai? Atau dari mana ya? Dari Unsri, dari visi Unsri, dari jurusan administrasi publik Pak. Advokasi pasti ada beberapa macam tahap yang pasti kami lakukan untuk mengadvokasi pengembangan dari laporan dari jurnalistik dari kita. Tahap pertama si korban atau wartawan itu dia harus mengajukan laporan ini secara tertulis sama kita. Pertama laporan. Nah, setelah mendapat laporan itu bakal kita proses. Nah, proses yang dilakukan Aji ini tahapannya panjang. Pertama, kami pelajari dulu kasusnya. Kedua, kami bakal lakukan verifikasi ke lapangan dengan cari tahu sama saksi-saksi yang ada di lapangan. Terus selanjutnya juga kami juga mempelajari karakteristik pelapor, karena kadang ada juga jurnalis ini kadang membuat sebuah laporan itu kadang ada kebutuhan yang di luar daripada dilarang daripada kebijakan daripada undang-undang jurnalistik. Misalnya memang itu buat laporan itu memang untuk menyudutkan oknum A tapi tidak mengkonfirmasi dan sudah berberita yang menyudutkan, tidak berimbang. Misalnya ada pro dan kontra, dia buat beritanya kontranya banyak, tapi yang dari segi pro-nya itu dia tidak buat. Arti berita itu berdasarkan jurnalistik itu berita yang tidak berimbang. Nah, yang kedua karakter daripada si wartawan juga. Wartawan itu juga memang sifatnya juga bagus di lapangan, kan ada wartawan juga yang memang dia kalau dia di media yang jelas, karena dia bersifat kan kayak polisi lah, ada polisi nakal kan, ada polisi yang menggunakan jabatan sebagai polisi itu memeras kan. Nah, begitu juga ada wartawan seperti itu, ada penyelenggara seperti itu. Tapi kalau seluruhnya itu memang baik, nah kita kaji tentang kasusnya itu beritanya tentang apa, dan teknis penulisan dia yang terbit ke perusahaan media juga sudah berimbang nggak sesuai dengan kaidah jurnalistik itu. Kalau itu sudah benar-benar selesai, terakhir kategori A itu si korbannya kita suruh ketemu sama kita, dan kita minta dia memberikan surat kepada kita. Surat itu adalah itu kan pasti media itu misalnya kayak Sumek, Seribu atau apapun kan perusahaan media yang lokal di Palembang kayak Sumek, Seribu, dia harus mengajukan surat kepada Aji secara resmi, kantornya itu memberikan hak kepada kita secara penuh. Nah, itu biasanya tahap yang kita lakukan. Nah, untuk tahap tahap B, verifikasi dan tentang mendalami kasus itu. Yang tahap B, kalau Aji kita ranah advokasi, kita menyelesaikan kasusnya itu konsepnya itu non litigasi itu di luar persidangan. Jadi kita biasanya memberikan arahan-arahan untuk yang berkonflik dan yang di konflik itu untuk mediasi biasanya. Kalau memang posisinya memang si narasumber atau yang dijadiin berita ini ternyata dia bermasalah di sini, ya kita arahkan memang misalnya berdasarkan undang-undang pers ada yang namanya itu hak jawab, kayak gitu. Seperti itu. Kalau misalnya kasusnya dia itu intimidasi atau kekerasan, kita biasanya menelitinya tuh kita biasanya turun ke lapangan aksi mengecam hal itu, dan kita minta proses sama
pihak yang bersangkutan, misalnya oknum dia melakukan kekerasan si polisi nih, minta itu diusut pihak bersangkutan. Nah, itu tahap B. Kalau tahap C itu masuk ke ranah persidangan. Nah, kalau udah tahap C, AJI ini kita bekerja sama sama berbagai macam stakeholder, kayak teman-teman advokat yang bergerak dalam bentuk organisasi advokat LBH Palembang, kayak siapa tuh namanya tuh. Nah, setelah kita kerja sama mereka, nah, kasus ini kita masuk ke dalam ranah persidangan, mungkin kita bisa dibantu sama teman-teman pengacara yang memang posisinya tuh ranahnya sudah bukan ranah advokasi lagi, bukan kita lagi, tapi sudah persidangan. Kita masuk, kita minta bantu sama pengacara biasanya untuk mendampingi kasus ini. Tapi tetap dari advokasi pasti mendampingi pengacara itu, karena tidak seluruh pengacara itu paham tentang apa namanya tentang kasus itu sendiri, apa yang salah, apa yang benar, karena mereka tidak tahu. Nah, tapi kalau untuk kasus dari kemarin, aku jadi kemarin itu kakak kan ketua advokasinya sekarang, Mbak Cinta. Nah, kakak kebenaran kemarin itu dia periode juga. Nah, kalau di periode kakak sebelumnya itu kemarin itu, alhamdulillah tidak ada kekerasan terhadap pers atau sampai luka-luka, sampai ini tidak ada. Paling cuma ada kemarin itu penghalangan jurnalistik deh. Nah, tapi kita banyakkan malah kemarin itu kita mengadvokasi kawan-kawan dari LPM. Kayak kemarin itu kayak Dimas yang pengurusnya organisasi itu terancam di DO oleh rektor. Nah, kebenaran itu mereka tetap melaporkan sama kami aku ke salah satu bentuk advokasi, akhirnya sampai tidak terjadi pemeriksaan itu. Nah, yang kita lakukan itu tadi, kita melakukan upaya advokasi seperti pengecaman yang dilakukan oleh rektorat itu, dan kita rasionalkan sama publik bahwa yang dilakukan oleh teman-teman di Mas itu di lapangan bukan memang dari opini mereka, tapi memang dari ada latar yang dibentuk. Kasus kemarin itu adalah aksi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, aksi yang dilakukan oleh teman-teman aktivis di kampus, sebagai teman-teman yang bekerja di LPM. Mereka menulis itu, membuat itu karena memang isunya sudah banyak, sudah terjadi letupan masalah diskon PP bayaran kan, iuran kan. Kok COVID, kenapa dibayar 100%? Kan kita tidak menggunakan fasilitas kampus, kenapa tidak 50% deh? Itu isu yang dibawa. Dan setelah isu itu ada banyak, ini dibuatlah oleh mereka. Nah, di dalam jurnalistik itu ada yang namanya itu feature tulisan, ada berupa foto, esai, ada berupa komik, atau berupa apa sih namanya itu? Yang dibuat oleh anak Limas itu, itu berupa karikatur, dibuat oleh karikatur rektorat mandi di backup, terus airnya itu berupa uang. Nah, itu menceritakan tentang duit tadi itu kan tidak menggunakan biaya listrik, tidak menggunakan fasilitas kampus. Akhirnya si rektorat itu digambarkan banyak untung. Nah, itu dibuat oleh karikatur itu dibuat oleh si Limas itu adalah produk jurnalistik. Kalau di jurnalistik ada karikatur itu melakukan itu karena kita nilai pada saat itu bukan karena opini dari LPM Limas itu, kecuali kalau kasus itu belum up atau belum terjadi lama, tiba-tiba dibuat kayak gitu, itu memang mencederai rektor. Tapi kan konteksnya itu kan mereka si teman-teman Limas juga tidak menyebutkan nama, tapi itu menceritakan tentang pemimpin kampusnya, rektor. Bisa baik siapa baik kan, tidak apa terlalu rektorat itu terlalu emosional kan. Nah, itu yang kita ini bilang. Alhamdulillah itu lancar. Terus ada lagi terjadi juga kasus di LPM Tukua di WIN, terkait ada kasus yang ter-up di publik. Akhirnya
mereka menjadi intimidasi, sekretnya pengen dihancuri bla bla, tapi itu internal sih, karena memang kita tutup-tutupi, itu kasih langkah-langkah advokasinya biar dia tidak menjadi salah kan, karena apa yang dilakukan itu, dan salah satu kalau kita kaji juga tidak mengekangin kaidah jurnalistik. Nah, kalau untuk gambaran secara jelas, kalau tahun kemarin kami banyak mengadvokasi teman-teman LPM. Tapi kalau tahun kemarin itu banyak kasus besar, intimidasi, kita turun ke lapangan, aksi. Terus kasus Sindo itu PHK terbesar di Indonesia sejarahnya itu. Jadi seluruh orang Sindo di Indonesia itu PHK, termasuk Sindo yang di Palembang. Alhamdulillah teman-teman AJI se-Indonesia itu pada saat kasus itu kalah. Alhamdulillah kalah. Tapi yang menang AJI Palembang. Yang menang. Nah, itu kasus yang besar. Nah, alhamdulillah sampai sekarang kalau kita dari advokasi itu belum, kalau Yusinta kan baru masuk di periode ini, sampai sekarang belum ada laporan. Tapi lebih untuk program ke depan, advokasi AJI ke depan, pokoknya langsung tanya Mbak Sinta. Tapi kalau kakak menggunakan depan kemarin, nggak mau di zaman kakak, gambaran advokasi itu seperti itu ya. Nah, terus yang selanjutnya, kalau kita sih sekarang ini isu terbesarnya paling tentang undang-undang yang sudah baru, yang sudah disah itu, karena berapa 10 item yang kita nilai undang-undang itu bakal menjadikan wartawan ini pelaku korban kriminalisasi. Karena di dalam situ berita itu bisa dijadikan alat untuk korbannya itu melapor. Sedangkan di dalam undang-undang pers sendiri, produk jurnalistik itu sah secara hukum dan tidak boleh dilaporkan. Wartawan jadi saksi baik, wartawan itu berhak untuk menolak berdasarkan undang-undang pers. Terbitnya undang-undang yang baru ini itu sama saja mengangkangi undang-undang pers di dewe. Cuma ada undang-undang pers, kenapa produk jurnalistik itu bisa dilaporkan? Itu pertama. Yang kedua, produk jurnalistik itu kan adalah karya jurnalistik berdasarkan konten yang memang jelas, narasumbernya jelas, kejadiannya pasti ada, bukan yang membuat-buat, bukan produk netizen yang dipost oleh admin, kayak gitu kan. Jadi ketika undang-undang itu disahkan sama baik kayak bukan mengangkangi undang-undang pers, tapi mencederai karya jurnalistik budaya. Nah, seperti apa wartawan atau jurnalistik itu bisa menjadi korban kriminalisasi? Karena si uang yang ngerasa dirugikan itu dia bisa melapor ke produk jurnalistiknya, baik itu koran atau online, ke SPK, kantor polisi. Jadi jatuhnya akhirnya akan ada produk baru yaitu delik pers. Nah, ini yang kita yang disuarakan oleh AJI Indonesia, bahwa undang-undang itu bakal menimbulkan adanya delik pers. Delik pers itu produk jurnalistik sebuah wartawan itu ketika menyinggung oknum, dia bakal bisa melaporkan ke polisi. Nah, itu yang memang posisi itu terjadinya dalam bentuk kemunduran zaman di era Soeharto itu kemunduran di era sekarang. Itu yang pembukaan pers, penculikan, tentang polisi, kriminalisasi. Wartawannya jadi kayak teroris, wartawannya kayak jadi kriminal, pelaku kriminal. Padahal yang dilakukan itu adalah kerja mulia. Wartawan itu kan memberikan kabar kepada masyarakat tentang informasi sebenarnya. Apalagi sekarang wartawan ini adalah berperang terhadap hoax di medsos, konten-konten yang tidak berfaedah, yang membuat negara Indonesia ini jadi rusuh. Pembenarannya mereka membaca di online, di koran, di media. Artinya kontrol sosial kita ini lebih susah sekarang ini. Tapi dengan adanya itu kita menjadi orang yang bertindak itu susah. Itu juga yang kita menjadi coba. Yang ini Mbak, jadi
izin bertanya, berarti kalau dari sejauh yang Rizka tangkap, berarti proses advokasi yang dilakukan oleh Aji selama ini lebih ke ini ya, untuk membela hak-hak kayak dari pers yang memang mereka ngadu saya itu ya Mbak. Bisa ditangkap ya bahwa dari Kak Mulin sendiri sudah menjelaskan bahwa menurut Aji sendiri bukan hanya memberikan perlindungan pada jurnalis yang memang sudah terdata di perusahaan media, tapi juga LPM LPM Ya, lembaga pers. jadi kami juga memberikan advokasi di situ. Nah, dan untuk selama ini sejauh ini kami memang bergerak itu berdasarkan laporan dari teman-teman yang mungkin merasa haknya itu terintimidasi atau lain sebagainya. Tapi memang untuk tahun-tahun sebelumnya itu masih dilakukan secara manual. Ini sebagai informasi bahwa untuk di periode ini di Palembang ini meluncurkan fitur atau Speaker kami itu maju ke sini, biar kedengaran suaranya. Salah satu yang kami angkat saat ini kan kita tidak usah jauh-jauh. Ini Lebaran itu apa sih yang kita sebagai kami sebagai karyawan itu yang tentunya yang jadi perang itu PHR. Sedangkan itu mengeluarkan membuka, setiap kali kami buka posko pengaduan THR bagi jurnalis yang dibuka oleh Aji Palembang. Nah, tapi berbeda dari tahun sebelumnya, untuk tahun ini kami meluncurkan sekaligus juga meluncurkan posko online. Ini sudah kami sebar kawan-kawan, jadi cukup diklik. Jadi teman-teman sesama jurnalis yang mereka merasa tidak dipenuhi haknya untuk menerima THR, ini bisa melapor ke sini. Tapi alhamdulillah sejauh ini kita bisa bilang alhamdulillah ya, karena belum ada yang melapor. Jadi di sini juga selain laporan untuk THR juga berbagai hal tentang Aji Palembang juga kami pengaduan online, siaran pers, foto-foto dan lain sebagainya. Tapi memang tadi inti dari omongan Pak Mulin itu memang untuk pembelaan advokasi kawan-kawan jurnalis bukan berarti menyesal. Jurnalis A melapor, dia merasa bahwa dia diintimidasi oleh satu pihak, kemudian melaporlah dia dengan kami. Tidak serta-merta langsung, kata wartawan yang membela, jadi harus langsung kami bela. Tidak, kami di sini kan independen. Jadi kami harus melihat dari segala segi. Jadi setiap laporan yang masuk pasti akan kami verifikasi, pasti akan kami lakukan pendidikan internal kami yang mungkin si korban itu tidak tahu, untuk mencari tahu awal mulanya seperti apa dan lain sebagainya, baru bisa kita memberikan seperti itu. Kalau memang itu masalahnya ke perusahaan, ya kita langsung ke perusahaan. Kalau memang itu masalahnya sudah bentuk kekerasan, kita bisa mungkin ke pihak kepolisian dan sebagainya. Kalau misalnya kan biasanya kalau misalnya kita ada proses advokasi itu kadang ada hambatannya. Nah, kalau dari beberapa proses advokasi yang sudah pernah dilakukan, hambatan-hambatan apa Mbak yang paling sering terjadi, yang paling sering? Itu tergantung masalahnya masing-masing. Karena kan tidak semua masalah itu sama. Kan kayak proses hukum kan, ketika kita ngomongin hukum bela, ketika menghadapi proses hukum pencurian, prosesnya kayak ini, pembunuhan kayak ini, segala macam. Itu tadi sama juga kayak jurnalis. Kita yang komplain adalah jurnalis yang mungkin kami kan juga advokasi ini bukan cuma masalah kalian mungkin kekerasan di lapangan, bukan. Jadi advokasi juga misalnya kan untuk kesejahteraan jurnalis. Jadi ketika itu bukan cuma untuk kekerasan, terus juga tapi juga untuk perusahaan, bahkan LPM juga. Jadi kalau misalnya ditanya apa kendalanya, mungkin itu harus lebih spesifik lagi. Di halaman pasti ada, cuma untuk spesifik permasalahan apa nih yang dihadapi. Jadi kalau misalnya untuk wartawan itu ada masalah dengan perusahaannya, ya otomatis kami menghadapi ke perusahaannya dan dengan segala macam yang
gitu, mungkin sambutannya juga ke disnaker, dinas ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Tapi kalau memang bentuknya intimidasi, penghalangan pers, lihat siapa ini, itu lihat apakah itu dari oknum pejabat atau oknum polisi atau mungkin masyarakat atau preman dan sebagainya. Ini yang harus dilihat dulu kendalanya. Tidak bisa kita langsung kendalanya ini tidak bisa dulu. Masalahnya apa, gimana? Tapi yang jelas kendala pasti ada. Tapi kalau dari kami Aji Palembang memang sudah komitmen bahwa apapun yang ada, apapun yang terjadi, intinya kami tetap akan berdiskusi, kami kompak, kami hadapi. Tentunya dengan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, undang-undang negara, undang-undang pers dan sebagainya, tetap kami berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lagi? Untuk ya apa namanya UU Ciptaker tadi Mbak, penasaran juga berarti dari Aji Palembang sudah ini Mbak ya, sudah menyuarakan itu? Bukan hanya Aji Palembang tapi Aji seluruh Indonesia sudah menyuarakan itu, dan ya kita tentunya berharap yang terbaik sama-sama. Karena lucu kalau misalnya kita apa namanya memberitakan sesuatu kemudian pihak itu tidak senang dan dia menjadikan berita kita sebagai barang bukti untuk dipenjarakan kan, atau kita dipidana dengan hasil karya kita, itu kayaknya lucu ya. Apalagi misalnya itu yang kita buat adalah memang fakta di lapangan, menyuarakan suara masyarakat dan lain sebagainya. Kalau itu istilahnya makan diri kita kan lucu. Dan bisa jadi juga independensi dari seorang jurnalis juga terganggu dengan adanya cak itu, karena kan kita di bawah tekanan, takut kan dengan cak itu. Dan kan kita versinya harus independen, tak bisa kita diatur-atur. Kalau untuk yang UU Ciptaker ini, apa Mbak yang sudah dilakukan oleh Aji Palembang proses advokasinya? Kalau sejauh ini, kalau untuk eksekusi Ciptaker memang belum ada, karena memang juga belum ada ya. Tapi dari pusat itu sudah ada menyuarakan. Ya kayak keluar adalah aksi. Kalau untuk undang-undang itu dari Aji Palembang itu saya sering menyalahkan, malah kita kemarin sering aksi juga atau apa, dan tiba-tiba prosesnya itu dihentikan. Nah, prosesnya dihentikan mungkin itu malah berapa kali itu kegiatan untuk workshop, ada workshopnya malah satu pagi benar kakak dari sumber tiga kalau kemarin itu yang punya acara juga untuk kami dari sumbernya bisa dibilang ke teman-teman saya lain juga. Setelah itu lagi panas, tiba-tiba menghilang di sini. Nah setelah menghilang, COVID kalau menghilang, terus tiba-tiba kita merasa dikecoh tiba-tiba setelah udah menghilang lama, tiba-tiba itu disahkan oleh pemerintah. Nah ketika sudah disahkan oleh pemerintah, kalau kita mau tanya Aji Palembang, itu pasti tidak bisa bertanya, karena itu adalah titipan kita Aji Kota Palembang terhadap Aji Indonesia. Jadi yang bisa berjuang sekarang ini adalah teman-teman pusat, Aji Indo sama Aji Jack di Jakarta. Nah kalau kami simak dari sini, perjuangannya adalah kita teman-teman lagi-lagi membuat proses untuk menggugat itu ke MK oleh Aji, biar itu digagal. Tapi tidak tahu sampai seperti apa belum tahu. Tapi itu lagi juga digugat oleh teman-teman Aji Indonesia dan teman-teman organisasi pers radio seperti itu dan PWI atau mereka lagi ngumpulin serikat kerja untuk memberantas itu. Tapi kalau kita di kota, kita pasti tidak bisa berjuang terlalu lagi kan, karena yang memisahkan pusat. Tapi teman-teman lagi itu dari situ juga kan suaranya lebih ini kayak lebih terasa kalau misalnya di sana. Itu karena kalau kita di daerah pasti itu kan karena yang meresahkan itu kan pusat juga. Kalau untuk ini sendiri Kak, misalnya apa? Kalau misalnya lagi dalam proses pengadvokasian tuh, selain dari Aji sendiri, terus juga misalnya apa sih namanya berkoordinasi sama kepolisian atau dari mana gitu, organisasi mana lagi sih kenapa kira-kira yang membersamai proses advokasi itu?
Tidak, kalau nggak kasih Aji, bahasa Aji Dewe. Oh, Aji dari Kalau Aji konteksnya sendiri. itu secara real, mereka melaporkan ke Aji, bukan melapor ke PWI. Tapi kalau sudah diambil dilapor ke PWI, Aji tidak bisa mencampur urusan PWI. Kalau dilaporkan ke kami, kami pasti yang kalian libatkan itu tadi balik pada teman stakeholder kami ya masyarakat untuk kerana persidangannya adalah tapi kami kalau untuk langkah pertama proses tadi untuk action itu kami haruskan komunikasi secara biasa sebelum kerana persidangan. Nah, kalau untuk AJDW kami rata-rata itu pasti harus koordinasi dulu itu sama perusahaan media ya. Kalau yang jadi kendala kita tuh kadang ke perusahaan media ya. Kalau kita sudah waktu di zaman dulu, waktu di anggota dulu kita pernah terkendala sama perusahaan media. Ada seorang wartawan foto sebutnya inisial sama perusahaan media itu konflik antara warga lahan angkatan udara Ya. konflik aja dia mutu kan ceritanya si oknum anggota itu mukulin warga itu habis difoto di kamera dia dihancurin apapun itu alhamdulillah pasti itu pertama kali aku baru menjadi wartawan dan jadi setelah itu Aji turun ke lapangan untuk mengadakan aksi penolakan demo dan akhirnya kami minta pelaku itu diusut. Ternyata di belakang layar mereka berdamai. Lalu dari Tume. Iya. Jadi kami ngerasa konten pelaku itu sia-sia. Oh, tapi itu yang berdamai itu dari organisasi ke organisasi saya itu Kak ya? Dari Perusahaan Iya, dari perusahaan ya. mereka nemuin Bukan perusahaan media. organisasi. Mereka nemuin perusahaan medianya biar jalan ini jalan ke depan. Tapi secara tidak langsung korban itu sudah minta kami membantu untuk pasti kami sebenarnya kayak gini ada juga walaupun perusahaan media walaupun korban itu tidak melapor ke kami juga bisa turun ke jalan bisa kayak gini ya ada wartawan dia tidak salah tuh itu kayak gini kalau ada perusahaan ada wartawan dia diintimidasi oleh polisi atau oknum siapapun terus dia ini masuk rumah sakit untuk mengancam tindakan keras itu tindakan keras terhadap wartawan. Kami mengancam kasusnya itu melanggar undang-undang pers walaupun si korban itu tidak melapor ke kami walaupun perusahaan media ini tidak melapor ke kami bisa terus jalan kalau sudah 100% itu sudah mencederai undang-undang pers. Kenapa kami turun ke jalan? Karena ini kalau kami tidak lawan ini akan terjadi terhadap teman-teman jurnalis mungkin besok, mungkin misalnya atau setahun lagi. Nah, dari kegiatan advokasi yang telah dilakukan oleh Aji sendiri berdasarkan bukti atau tidak Kak? Nah, dengan adanya data-data yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran itu. Itu tadi pada saat mereka melapor ke kita, lapor tanpa sepengetahuan dari si pelapor ini kita akan turun ke jalan melakukan verifikasi itu kasusnya seperti apa kalau kita sudah tahu kasusnya itu turun ke jalan kita panggil saksi-saksi atau kita tanya saksi-saksi benar nggak kejadiannya seperti ini. Setelah itu kita pelajari juga karakter si pelapor karena ada oknum wartawan itu walaupun media jelas kadang sifatnya itu dalam foto bahasa kami itu adalah bergerak sengaja buat pendektannya itu ada-ada biar terpilih biar rasanya mau tapi memang ternyata juga ini memang sifatnya memang kayak itu setelah itu dia gagal verifikasi paling laporan itu kami nyatakan tidak kami proses lagi karena catatan lagi dinilai dari si pelapor dan kasusnya itu memang memberikan produk jurnalistik dan kedua si pelapor itu juga tidak mencerminkan soal jurnalis jadi kami tidak akan proses. Tapi kalau mau ini setelah pendampingan bawah setelah itu dilapor kami panggil tahap kedua kami panggil terus kami minta dia izin sama perusahaan media karena takutnya kalau kami ambil prosedur itu tiba-tiba perusahaan media itu marah sama kami kenapa kalian tadi tidak izin sama kami tapi kali balik dulu mereka pelapor harus minta izin dulu sama kantornya
setan ibaratnya kayak dia nemuin imperator kayak gitu terus itu dia si kantor itu ngirim surat sama kita surat cara resmi ini adalah namanya wartawan kami ini surat tugasnya kami minta kasus ini kami singkatnya Aji untuk minta dibantu kami bantu tidak serta-merta seperti proses ada tahap-tahapnya karena sekarang ini kan wartawan itu susah ya karena banyak media-media itu sekarang ini media online itu sudah terlalu banyak digabung. Kalau kami tidak melakukan regulasi seperti itu kami sama organisasi yang kami bantu kami seakan-akan organisasi pers abal-abal dia terbentuk kami lihat dulu regulasi kasusnya media yang kami lihat media itu diatur oleh Dewan Pers dan verifikasi medianya dan yang lain itu kami sebenarnya otoritas utama kami itu sebenarnya adalah anggota AJI dan kedua yang kami mempunyai kecuali kalau anggota AJI berkaitan dulu sangat sebesar dibantu kalau perusahaan teman-teman juga di lapangan kami bantu saya verifikasi itu sudah lolos baru menjadi 100%. Apakah dalam kegiatan advokasi yang dilakukan terdapat intervensi atau campur tangan dari beberapa ormas di sekitar? Kalau untuk intervensi dari ormas, alhamdulillah ya. Haji Palembang itu sama ormas-ormas lain itu kami kerja sama kami itu bagus. Dan ranah kami juga beda. Karena ranah kami itu adalah kayak ormas buruh, kasbi atau apa ya, mereka tuh menyuarakan sebenarnya ruhnya itu sama, memperjuangkan golongan mereka adalah buruh, golongan kami adalah jurnalis. Jadi kami memperjuangkan golongan kami sendiri. Jadi tidak mungkin mereka mengurusi golongan kami dan tidak mungkin kami mengurusi golongan mereka ya. Jadi kami malah selalu saling mendukung. Karena kalau kegiatan kayak hari buruh, karena kami juga sebagai jurnalis merasa kami adalah buruh, ya kami mendukung kerja mereka, kami malah turun ke lapangan. Malah ketika kami ketemu mereka di lapangan, kami juga bisa gabung, tergantung dari kondisi. Intinya tidak, kalau pengetahuan kakak dan sampai kakak jadi wartawan sampai sekarang belum pernah terjadi gesekan sama ormas-ormas lain. Yang tadi mungkin itu banget Mbak sejauh ini dari kami. Beberapa ya sebenarnya panjang kalau memang karena waktu ngerasa juga kita terbatas oleh waktu kalian nak menunjukkan sih. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjawab sedikit dari pertanyaan kalian. Intinya kalau kami dari Aji Palembang jadi berkomitmen untuk bisa saling, intinya dari anggota kami sama anggota kami bisa saling menjaga, dan kalau memang ada yang lain yang bisa kami bantu, kenapa tidak? Oke, kita tutup ya. Tadi deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.